Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pertama, saya Angga Mulana dan teman saya Bambang Triyono. Di sini kami akan menjelaskan tentang software Arena. Selanjutnya masuk ke pembahasan, di mana pertama kami akan membahas tentang pendahuluan. Selanjutnya yang kedua ciri-ciri software Arena. Yang ketiga keuntungan software Arena. Dan yang terakhir keempat simulasi software Arena. Baik, masuk ke pendahuluan. Pemodelan sistem adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan di dalam pemodelan sistem. Terdapat beberapa aplikasi yang menunjang untuk membantu kebutuhan manusia, salah satunya software Arena. Nah, untuk pengertiannya sendiri, software Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator, yaitu kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas dan kelenturan. Program Arena sendiri merupakan sebuah software simulasi yang diterbitkan oleh System Modeling Corporation, di mana software ini berbasis pada object oriented. Arena menyediakan alternatif dan template yang incredible dari model simulasi grafik dan model simulasi analisis yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang cukup luas dan bervariasi. Kelebihan Arena salah satunya adalah dispesialisasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah simulasi sistem diskret. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengolah data statistik walaupun tidak begitu banyak, lengkap. Dan selanjutnya yang ketiga, Arena sebagai software simulasi yang berfungsi melindungi model dengan cara meramalkan dan dampak dan kondisi-kondisi yang baru. Ciri-ciri software Arena. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Dan yang kedua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Selanjutnya yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Selanjutnya keempat, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang kelima, penganalisisan data global dengan distribusi ya. Dan terakhir yang ketujuh, hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Masuk ke poin 3, keuntungan Arena. Salah satunya menganalisis keseluruhan item yang diinputkan dari awal sampai level akhir. Selanjutnya, keuntungannya dapat digunakan untuk menganalisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi keuangan, dan lainnya. Nah, yang untuk selanjutnya juga penggambaran aliran proses nyata untuk mempermudah proses rekonstruksi proses yang lama dengan perencanaan yang baru. Nah, untuk selanjutnya poin yang pembahasan simulasi Arena akan dilakukan oleh Bambang. Halo, nama saya Bambang Triyono. Saya akan menjelaskan tentang simulasi soft Arena. Materi ini diambil dari jurnal Satya Sudaning Tias, yaitu judul penentuan jumlah operator optimal dengan metode simulasi. Nah, sebelum kita menjelaskan terlebih dahulu tentang simulasi yang akan kita bagikan materinya, terlebih dahulu kita masuk ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, performansi suatu sistem pelayanan biasanya dikaitkan dengan kepuasan konsumen. Nah, oleh karena kepuasan konsumen merupakan hal terpenting pada suatu sistem pelayanan,
kepuasan konsumen dapat ditinjau dari berbagai hal. Misalnya kualitas pelayanan yang diberikan, kemudian keramahan operator, ketepatan dan kecepatan operator dalam melayani konsumen. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk menerapkan skenario usulan penelitian terdahulu tersebut dengan menggunakan simulasi. Simulasi dipilih karena dapat menunjukkan performansi sistem pelayanan sebelum menerapkannya ke sistem nyata terlebih dahulu. Setelah di pendahuluan, kita masuk pada metode soft arena, pada metode simulasi. Nah, penelitian ini dilakukan di apotek di Rumah Sakit X untuk menunjukkan jumlah operator optimal dengan metode simulasi. Penelitian dimulai dengan identifikasi gambar dan komponen sistem, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemeriksaan yang ada pada software arena. Kemudian validasi dilakukan dengan membandingkan output simulasi sistem exciting dan sistem real. Bila model simulasi valid, maka dua skenario yang tadi atau skenario usulan diterapkan pada model simulasi. Dari hasil simulasi sistem exciting, skenario 1 dan skenario 2, maka dapat dilakukan perbandingan performa sistem sehingga dapat ditentukan jumlah operator optimalnya. Kemudian setelah dalam metode kita menjelaskan tentang gambaran dan komponen sistem dalam simulasi ini. Di dalam gambaran ini, pada apotek di rumah sakit ini melayani dua resep. Yang pertama itu dari resep dokter dan resep luar. Untuk resep dokter ini kita diterima di bagian penerimaan untuk kemudian diracik dan diserahkan kepada konsumen. Setelah itu dijelaskan aturan minum obatnya. Sedangkan untuk pembelian dari luar, operator menerima order, kemudian dicek ketersediaan obat tersebut dan diserahkan kepada konsumen. Di dalam penelitian ini dilakukan pada dua shift, yaitu shift 1 pada pagi hari dan shift 2 pada siang atau sore hari. Di dalam komponen sistem ini sendiri terdiri dari beberapa sistem, yaitu entity, kemudian attribute, resource atau operator, kemudian activity, dan control. Di dalam entity ini yaitu merupakan beberapa konsumen dengan resep dan konsumen tanpa resep. Itu merupakan entity. Nah, untuk resource adalah sesuatu yang melakukan activity dalam sistem, yaitu operator yang melayani penjualan obat-obatan, yaitu yang berjumlah 5 orang. Kemudian activity merupakan sebuah kegiatan interaksi antar komponen sistem, yaitu entity, resource, dan yang lainnya. Di dalam entity ini, di dalam activity ini yaitu penerimaan racikan obat, kemudian yang melayani penjualan obat, kemudian pengopian resep, pengecekan item, hingga terjadinya transaksi uang. Setelah dari activity itu kita jelaskan itu kontrol. Kontrol merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana, apa, dan kapan aktivitas dilakukan. Dalam sistem ini kontrolnya dalam sehari proses dilakukan antara pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Di dalam satu shift apotek ini berlangsung dalam waktu 8 jam per hari. Selain itu, disiplin pelayanannya bersifat first come first serve, yang berarti entitas yang datang pertama. Setelah kita menganalisis gambaran dan komponen sistem, kita lanjutkan kepada pemodelan simulasi. Di dalam pemodelan simulasi ini yang kita dapat, yaitu tahap ini dimulai dengan plotting distribusi waktu antar kedatangan dan waktu setiap operasi. Berdasarkan plotting di input analyzernya, maka dapat diketahui bahwa antar kedatangan konsumen dengan resep pasien pada shift 1 berdistribusi Poisson 15,9 menit. Nah, pada shift 2 yaitu 15,2 menit. Sedangkan waktu antar kedatangan konsumen tanpa resep pada shift 1 berdistribusi Poisson 41,6 menit, dan pada shift 2 yaitu 86,5 menit. Nah, pada sistem ini terdapat dua entitas, yaitu entitas resep dan umum.
kemudian dan 2 shift yaitu shift 1 dan shift 2. Nah, karena digunakan 4 modul create dan set, pemodelan pada software Arena pada kondisi ini dapat dilihat pada gambar 1. Nah, ini merupakan gambar 1 yaitu pemodelan kedatangan di shift 1 dan shift 2. Ini merupakan beberapa tools di dalam soft Arena. Kita lihat di shift pertama itu terdapatnya kedatangan resep 1, kemudian ada gambar resep dan shift pertama. Ini hampir sama dengan shift kedua. Kemudian di gambar sebelahnya terdapat sebuah pemodelan pelayanan berdasarkan kapasitas operator. Kemudian masih dalam tahap pemodelan sistem. Nah, di dalam pemodelan sistem ini kita lihat perbaikan skenario 1 yang sebelumnya kita lakukan. Maka kita lihat nilai dari tambah waktu itu yaitu sebesar. Kemudian di dalam nilai tersebut sama persis dengan yang didasarkan pada simulasi perbaikan skenario 2. Jadi hal yang juga harus diperhatikan adalah waiting time, waktu tunggu. Nah, pada hasil simulasi perbaikan skenario 1 dan 2, rata-rata waiting time konsumen sebesar 0 jam atau 0 menit, yang berarti resep tidak perlu mengantri pada saat pelayanan, jadi langsung saja. Kemudian dari segi pelayanan memang terdapat sedikit peningkatan waktu pelayanan pada skenario perbaikan ini. Jadi bila dibandingkan dengan keadaan sekarang, tetapi waktu tunggu resep berkurang secara signifikan. Setelah dari pembedahan sistem, kita lanjut ke pemeliharaan skenario terbaik. Nah, di dalam pemeliharaan ini kita lihat mana skenario yang terbaik untuk kita simulasikan pada kehidupan nyata. Nah, di dalam skenario terbaik ini dilakukan dengan membandingkan performansi antara model simulasi exciting kemudian dengan model simulasi skenario usulan. Di dalam model skenario ini terdapat 2 usulan, yaitu usulan 1 dan usulan 2. Pada performansi setiap sistem, baik sistem exciting maupun sistem skenario usulan, dilihat dari lama waktu tunggu konsumen. Metode yang digunakan untuk membandingkan antara model exciting dan model usulan adalah metode Bonferroni approach. Nah, adapun hal yang dibandingkan adalah waktu tunggu konsumen. Nah, berdasarkan pengujian yang dilakukan, dihasilkan keputusan bahwa waktu tunggu pada skenario usulan 1 dan usulan 2 menunjukkan perbedaan yang secara signifikan bila dengan dibandingkan waktu tunggu pada sistem exciting. Jadi akan tetapi tidak ada perbedaan secara signifikan antara waktu tunggu pada skenario 1 dan skenario 2. Perbedaan antara skenario 1 dan skenario 2 yaitu terletak pada jumlah operator yang dibutuhkan serta utilitas operator tersebut. Di dalam operator pada skenario 1 yaitu berjumlah 8 orang, sedangkan pada skenario 2 berjumlah 7 orang. Nah, di dalam kedua skenario ini kita lihat mana yang lebih sedikit, yaitu pada skenario 2. Maka dapat diputuskan bahwa skenario 2 lebih baik dari skenario 1 karena jumlahnya operator lebih sedikit. Dapat kita simpulkan dalam jurnal yang kita baca dan kita teliti, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka jumlah operator yang optimal untuk apotek rumah sakit X yaitu sesuai dengan skema skenario usulan 2, yaitu sebanyak 7 orang operator tanpa dilakukan pembagian kerja sehingga satu resep dilayani oleh satu operator, mulai dari penerimaan resep dari konsumen sampai penyerahan obat konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada Angga. Baik, terima kasih Bang atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada masih salah-salah kata. Mohon harap dimaklum. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen selaku dosen mata kuliah pemodelan sistem, Bapak Indra Sapta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.